Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Guntur Raino. Saya dari Fakultas Ekonomi Universitas Sri Badra, prodi akuntansi. Nah, di sini untuk kali ini saya akan mereview artikel dengan judul Budgeting Strategic Planning and Institutional Diversity in Higher Education. Nah, pada artikel tersebut mengkaji secara sistematis, struktural, prosedural, dan perbedaan reputasi yang terkait dengan penggunaan penganggaran untuk perencanaan strategi di seluruh lembaga sektor publik di Kanada. Data ini diperoleh dari survei terhadap 38 universitas di seluruh Kanada bersama dengan data yang dikumpulkan secara manual. Oke, selanjutnya artikel ini membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah tinjauan literatur tentang penganggaran dan perencanaan strategis. Lalu selanjutnya membahas tentang desain penelitian dan survei. Lalu pembahasan yang terakhir adalah hasil pembahasan dan kesimpulan. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai tinjauan literatur. Nah, dalam penganggaran sering digambarkan sebagai ekspresi kuantitatif formal dari strategi organisasi rencana, memberikan manajer dan karyawan arahan untuk memastikan upaya dan motivasi diarahkan secara akurat untuk mencapai tujuan dan sasaran strategi, sehingga penganggaran bisa dikatakan sebagai hal yang sangat penting. Lalu pentingnya penganggaran itu seperti apa? Nah, pada penganggaran ini sangat penting untuk menilai dan mengevaluasi apakah tujuan strategi sudah dicapai atau belum. Nah, dalam proses perencanaan, jika terjadi suatu kegagalan itu, sehingga dapat dilacak kelemahannya dalam sistem penganggaran. Selain itu, implementasi strategi tergantung pada penganggaran yang efektif, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang strategi atau tepat. Nah, dalam sektor publik menunjukkan pentingnya penggunaan anggaran untuk perencanaan strategis. Banyak negara di dunia belum menerapkan kebijakan formal yang mengatur pengelolaan keuangan lembaga publik. Misalnya, PSI Kanada tetap otonom dan tidak diatur sehubungan dengan keputusan penganggaran mereka, misalnya model anggaran, keputusan alokasi, dan alasan anggaran. Nah, di sini sudah ada model anggaran PSI. Nah, secara umum itu ada 2 kategori model anggaran. Yang pertama adalah penganggaran inkremental dan penganggaran berbasis insentif. Nah, dalam penganggaran inkremental ini yang digambarkan adalah sebagai penganggaran berbasis tradisional atau historis. Nah, di sini menciptakan anggaran berdasarkan pertumbuhan anggaran inkremental atau penurunan. Lalu incremental budgeting menawarkan kemudahan implementasi. Meskipun implementasinya mudah, tetapi penganggaran inkremental ini dianggap paling tidak sesuai memeriksa secara kritis atau secara analitis dalam menyesuaikan alokasi sebelumnya. Lalu pada penganggaran berbasis insentif tadi dirancang untuk memotivasi perilaku melalui sistem penganggaran yang terkait dengan anggaran. Ada beberapa himpunan bagian anggaran berbasis insentif yang berbeda, termasuk penganggaran berbasis aktivitas, manajemen yang terpusat pada tanggung jawab, manajemen yang berpusat pada nilai, dan penganggaran terdesentralisasi. Berbicara tentang konteks penganggaran di Kanada, khususnya di universitas negeri maupun swasta di sana. Jadi sistem penganggaran di universitas negeri di
Kanada tidak dapat dipisahkan dari faktor ekonomi yang lebih besar dan lingkungan kebijakan publik di mana mereka beroperasi. Nah, di Kanada memberikan konteks yang sesuai untuk studi tentang penggunaan penganggaran dan perencanaan strategis untuk setidaknya dua alasan. Yang pertama, sementara beberapa program universitas diprivatisasi, lalu PSI Kanada sebagian besar tetap didanai publik. Lebih dari 1,2 juta siswa kuliah di universitas di Kanada, namun kurang dari 8.500 siswa masuk universitas swasta. Semua universitas negeri Kanada menerima beberapa bentuk pendanaan pemerintah. Secara historis, pendanaan telah disediakan dengan modal pembagian biaya, dengan pendaftaran sebagai pendorong utama menentukan dana yang diterima. Pembahasan berikutnya adalah mengenai desain penelitian dan survei. Jadi ada dua pokok pembahasan. Yang pertama adalah pengukuran variabel dan analisis faktor. Jadi untuk pengukuran variabel di sini sudah ada tabel menunjukkan variabel, jumlah, rata-rata dan deviasi. Jadi untuk variabel itu sendiri ada tiga: total student, total annual revenue, dan net asset. Nah, di sini jumlahnya ada 38 sama semua. Rata-ratanya tertinggi itu adalah net assetnya. Nah, lalu dari itu dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu undergraduate, prehensive, dan medical. Lalu analisis faktor. Analisis faktor itu datanya menggunakan statistik deskriptif dan analisis faktor eksplorasi yang dilakukan oleh Hare et al. Bahwa analisis faktor eksplorasi bisa jadi berguna dalam memperbaiki ukuran dan validasi konstruk. Analisis faktor komponen utama digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menghitung skor komposit untuk 6 faktor mendasar pertanyaan survei terkait penggunaan penganggaran untuk perencanaan strategis dan 9 pertanyaan survei terkait model anggaran. Pembahasan selanjutnya adalah hasil dan kesimpulan. Nah, di sini ada tabel. Dari tabel ini menunjukkan secara keseluruhan ada 59% itu setuju dan 22% sangat setuju bahwa anggaran digunakan untuk perencanaan strategi, dan 20%-nya responden tidak setuju atau hanya sedikit menggunakan anggaran untuk perencanaan strategi. Jadi pada tabel itu memberikan ringkasan tanggapan untuk menilai satu atau beberapa alasan untuk anggaran oleh PSI. Sementara temuan menunjukkan berbagai alasan untuk menganggarkan dalam pengelolaan. Meskipun studi ini berfokus pada penggunaan penganggaran untuk perencanaan strategis, mayoritas responden sangat setuju bahwa anggaran digunakan untuk melacak pendapatan dan pengeluaran, mengalokasikan sumber daya, perencanaan keuangan, pengambilan keputusan, peramalan, kepatuhan pemerintah, dan tujuan pendanaan. Temuan ini menunjukkan bahwa hal itu reason to budget, melampaui peran tunggal atau tradisional, dan mencakup berbagai alasan termasuk penggunaan penganggaran untuk perencanaan strategi oleh PSI. Pada kesimpulannya, temuan dari studi ini menunjukkan PSI mengandalkan penganggaran di luar kendali dan perencanaan. Temuan yang beragam menunjukkan pekerjaan tambahan diperlukan untuk lebih memahami keadaan bahwa alasan mana untuk menganggarkan lebih disukai daripada yang lain. Memeriksa penganggaran dalam praktik menyediakan wawasan tentang
mekanisme yang digunakan oleh PSI untuk mengatasi realitas yang semakin kompleks, tidak pasti dan kompetitif yang dihadapi oleh PSI. Lalu temuan ini mengkonfirmasi asumsi tersirat sebelumnya tentang hubungan penting antara penganggaran dan strategis perencanaan, sambil menambah kelengkapan studi empiris yang meneliti keterkaitan dalam praktik. Temuan ini juga tepat waktu dan relevan bagi pembuatan kebijakan dan praktisi seiring dengan meningkatnya publik reformasi sektor yang menyerukan penerapan manajemen berorientasi kinerja tidak hanya di Kanada, tetapi di seluruh dunia. Dalam artikel ini, hubungan antara keragaman, kelembagaan, dan variasi penganggaran mempertanyakan kesesuaian penerapan pendekatan standar untuk pengelolaan keuangan PSI. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen dan subscribe.